Eksperimen guys, hari ini kita akan nanjak dari Gading Serpong Tangerang menuju Puncak Bogor pakai si Wuling Air-EV. Untuk baterainya gue start dari 99% dan odometer di 29.896. Jarak yang akan kita tempuh kurang lebih di 94 kilo kalau berdasarkan Google Maps nih. Buat yang penasaran apakah nyampe, apakah nanjaknya aman, kemudian nanti sisa baterainya berapa persen, ikutin terus videonya. FYI, Wuling yang gue pakai ini adalah Wuling Air-EV yang tipe long range. Secara spek di atas brosur, kapasitas baterainya ini 26,7 kWh. Untuk jarak tempuhnya maksimal bisa di 300 km. Tapi gue tes di dalam kota, aktualnya itu rata-rata 200-220 km aja guys. Dan ini sekarang jarak yang akan kita tempuh sekitar 90 kilo. Kemudian nanti ada rute nanjak juga kan pada saat kita masuk area puncak. Nanti bisa habis baterai berapa persen tuh ya. Kalau prediksi gue sih mungkin sisa baterainya di 30 persenan lah ya pas nyampe di tempat tujuan nanti. Tapi moga-moga sih bisa lebih irit lagi ya. Alright guys, kita baru saja masuk tol ya. Ini di tol Serbaraja. Baterai udah berkurang 3%. Sekarang di 96%. Untuk rutenya ini gue lewat tol yang baru ya. Tol Cijago kalau nggak salah. Kita akan motong jalan langsung tembus di area Jagorawi sana. Soalnya kalau lewat tol dalam kota, wassalam dah. Jam segini macetnya nggak kuat guys. Sekarang kita sudah masuk di tol Cijago. Cinere Jagorawi. Baterainya udah berkurang 3% lagi guys. Sekarang di 93%. Sedikit cerita untuk perjalanan kali ini, kita ini cukup nekat ya. Karena sebelum berangkat, kita sebetulnya udah browsing-browsing dulu SPKLU mana aja yang available di area puncak. Tapi ternyata guys, yang available untuk colokan Air-EV yang tipe AC itu hanya ada satu SPKLU. Kacau juga ya. Kalau amit-amit ternyata di sana tuh error atau full terus, nanti cukup bingung juga nih. Bakalan bisa ngecas di mana kalau kayak gini ya. Oh ya, untuk videonya, kalau kalian yang nonton ini berasa getar banget, itu karena gue memakai phone holder ya guys. Ini gue handphone itu ditaruh di phone holder dan ada tiangnya, ada extensionnya. Jadi kalau kena guncangan memang jadi terlihat eksesif getarannya. Padahal sebetulnya di dalam mobil ini nggak getar banget, nggak mentul-mentul banget. Memang Air-EV ini tergolong suspensinya keras, tapi kalau menurut gue pribadi ini masih acceptable lah kerasnya. Masih cukup nyaman kalau untuk perjalanan di area Jabodetabek sini. Jadi kalau kalian merasa nonton video ini kok getar banget, ini pengaruh dari si phone holder yang dipakai. Phone holdernya kan panjang tuh, dari kaca sampai ke tengah ya kan, ada extensionnya. Jadi dia lebih rentan getar. Udah 10 km berlalu guys. Baterai udah hilang 3% lagi ya. Tapi kita masih di tol Cijago. Sekarang kondisi lagi pamer susu nih. Padat merayap, susul menyusul. Oh iya, gue mau bahas soal macet tadi ya. Mobil listrik itu guys akan jadi jauh lebih irit kalau kita kena macet. Karena mobil listrik itu punya fitur yang namanya regenerative braking. Jadi kalau pada saat kita melakukan pengereman, itu akan ada pengisian daya balik ke baterainya. Makanya kenapa mobil listrik itu kalau kena macet malahan jadi lebih irit. Soalnya kan kalau pas macet, kita kan gas, terus kita rem. Gas, rem. Nah, pas ngeremnya itu ada yang namanya fitur regenerative braking. Nah, pada saat kita ngeremnya itu, fitur regenerative brakingnya aktif. Jadi ada pengisian balik daya ke baterai mobil listrik kalian. Jadi itulah kenapa mobil listrik justru kalau kena macet malah jadi lebih irit. Karena kalau macet kita gas rem, fitur regenerative brakingnya, pengisian daya baliknya itu aktif terus. Sedangkan kalau jalanan kosong, lurus, kita kan cenderung akan injek gas terus secara konstan. Jadi fitur regenerative brakingnya nggak aktif pada saat jalan. Jadi mobil listrik itu 180 derajat berbanding terbalik dari mobil bensin. Update guys, kita sudah masuk Jagorawi. Nggak berasa ya. Sekarang baterainya di 85% coy. Lumayan irit ya, karena gue tadi jalannya konstan di 60-70 km per jam aja. Untuk jaga powernya cuman di 3-5 kW lah. Update guys, kita masih di tol Jagorawi ya. Sudah sekitar 20 km berlalu. Baterai sekarang di 81%. Kita lanjut lagi bahas kenapa mobil listrik lebih irit kalau pas macet. Selain fitur dari regenerative brakingnya, daya yang terpakai di mobil listrik pada saat macet itu lebih minim. Kalau kita analogikan,
dari 100% kinerja motor listriknya, 99%-nya itu istirahat kalau pada saat macet. 1%-nya itu terpakai untuk nyalain AC dan kelistrikan lainnya. Sedangkan kalau di mobil bensin, kalau pas kena macet, itu mesin kan tetap nyala 100%. Nggak ada istirahatnya, nggak ada kurangnya, kecuali kita matiin ya pas macet. Tapi kalau kita nyalain terus secara konstan, ya daya yang terpakai di mobil bensin itu akan 100% terus. Gitu guys. Jadilah kenapa mobil listrik itu justru jauh lebih irit kalau pas kena macet. Nggak seperti mobil bensin. Oke, update guys. Kita udah mau exit Sumarekon Bogor ya. Baterai di 76% sekarang. Kita exit Sumarekon Bogor soalnya exit puncaknya macet banget, kata Google Maps. Jadi kita motong lewat Sumarekon Bogor. Touchdown Bogor. Kita melipir ke Kopinako dulu nih, mau makan malam. Dan untuk perjalanan kali ini, gue berhasil eco driving ya, cukup irit banget kalau menurut gue pribadi nih. Soalnya jarak yang kita tempuh tuh udah sekitar 70 kiloan loh. Dan baterai yang terpakai tuh baru sekitar 24%-an. Sedangkan kalau biasa mode ugal, gue mungkin udah bisa pakai baterai 35% kali. Bahkan mungkin 40% ada kali. Mungkin karena kebantu tadi kena macet juga ya. Ada macet padat merayap sedikit-sedikit. Jadi pemakaian baterai nggak terlalu boros cuy. Mendaki gunung, lewati lembah, Irina bersamudra, bersama bini bertualang. Touchdown Kopinako Kebonjati guys. Baterai masih di 70%. Kita makan di Kopinako dulu nih. Si bos kecil udah lapar. Tapi kampret juga nih. Datang-datang pas hujan guys. Jadi nggak bisa duduk. Kondisinya lagi rame banget sih. Makan bakso. Enak tuh kayaknya. Makan coy. Gue beli nasi liwet pakai daging empal. Sama nih, bini juga beli. Terus si bocil ini dia beli bakso 2 porsi, gila. Udah porsi kedua ini. Terus tambah side dish-nya gorengan ya. Oke, kita makan dulu ya. Terus bakso. Oke, kita makan dulu ya. Lanjut lagi ntar habis makan. Oke, udah kenyang. Kita mulai lagi perjalanannya. Start dari baterai 69% ya. Estimasi jarak tuh masih sekitar 16 kilo. Terus waktu tempuhnya sekitar setengah jam. Oke, kita sudah masuk ke peradaban lagi nih guys. Baterai belum berkurang nih, karena tadi banyakan turunan. Sisa jarak tempuh di 13 km. Mungkin estimasi nyampe di hotel ini baterai sisa 60% nih. Ini dia nih part yang agak tricky kalau nyetir REV ya. REV itu nggak ada yang namanya creeping mode. Yang dimana kalau di mobil biasa, kalau kita masuk ke transmisi D, itu kan dia otomatis creeping mobilnya. Jadi walaupun gasnya nggak diinjek, mobilnya akan tetap melaju pelan-pelan. Sedangkan kalau di REV ini nggak. Kalau gasnya nggak kita injek, udah kosongan gitu aja. Jadi bahayanya kalau yang belum tahu, lagi tanjakan gini nih, terus kita lupa nginjek rem, dia nyelonong mundur. Nih ya, gue praktekin sedikit nih. Ini kan D, gue gas nih ya. Tuh. Kalau gue, tuh, dia lama-lama mundur guys. Walaupun gearnya di D. Jadi gasnya harus kita isi terus. Nah, pada saat berhenti, kita ngandelinnya fitur auto hold brakingnya. Jadi kita tekan remnya itu harus sampai ada logo A nyala. Baru mobilnya ketahan. Kalau logo A-nya nggak nyala, remnya kita lepas, mundur dia pasti. Walaupun gearnya di D. Sebentar gue tunjukin nih. Tuh, gue nggak injek gas nih ya. Lama-lama mobilnya mundur nih. Tuh. Nah, kita harus pencet rem sampai A-nya nyala. Baru mobilnya ketahan, kita maju lagi. Semoga yang calon pembeli atau yang minat beli REV nonton video gue ya. Jadi kalian tahu, nggak kaget nanti kalau REV itu nggak ada creeping mode. Soalnya kalau nggak terbiasa, nyelonong mundur, bahaya guys. Entah nyelonong mundur atau maju kan bahaya ya kalau orang nggak nyadar. Apalagi kalau kita kaget. Jadi inget-inget, kalau ngerem pakai REV, kalian harus rem tuh sampai logo A-nya nyala. Baru kalau gas dilepas, dia nggak akan mundur, nggak akan nyelonong mundur. Kalau A-nya mati, dia mundur pasti. Nih ya, gua hilangin dikit nih dengan cara nginjek gas. Tuh, mundur dia cuy. Udah.
Kasihan mobil belakang terkaget dia. Hore, touchdown puncak. Untuk sisa baterainya di 57%. Jadi tadi kita start dari baterai 99%, sekarang di 57%. Ada pemakaian berapa persen tuh, Ji? 99 dikurang 57. 42. Nah, bener. Jadi kita ada pemakaian baterai 42%. Tadi kita tebak-tebakan nggak ada yang benar berarti. Oh iya, tadi kita sempat tebak-tebakan kira-kira nyampe sini sisa berapa. Jadi iya. tadi Jiji tebaknya berapa? 20 ya? Mama nebaknya 30, Papa nebaknya. Gue tebaknya 35 tadi, guys. Ternyata salah semua. Ternyata salah semua. Hari ini cukup irit ya karena gue menerapkan eco driving. Kakinya Nanti udah sekolah. Iya, kakinya udah sekolah. Nanti di kamar hotel lah ya, kita baru bahas. Sekarang mumpung sebelum hujan gede, kita beres-beres dulu, guys. Touchdown kedua nih, perjalanan jauh pakai si REV ya. Itu juga ada yang pakai EV tuh, tapi Chery J6 itu mah udah nggak heran pasti nyampe. Kali ini kita nginep di Pesona Alam Puncak dalam rangka seperti biasa. Si Nyonya ada makeup, tapi dia katanya males pulang pergi. Jadilah kita nginep. Ongkos makeupnya 2 juta, nginepnya 2,5 ya. Aduh, kena payung aku. Lebih dong. Lebih. Minus. Oh, dapetnya lebih. Nggak minus dong ya? Enggak dong. Oke, ini gue mau kasih lihat kalian fasilitasnya dulu ya sekilas. Di Pesona Alam ada kolam renang, terus kalau nggak salah itu di tengahnya ada ini, kolam air hangat tuh. Kita mau check in dulu, guys. Hah? Mau Baru gue mau ngajak ngobrol anak gue, tiba-tiba mau nih kayaknya. Habis makan ya, kenyang, dingin, mules. Ibu negara lagi proses check-in dulu, guys. Nah, ini lobby dari Pesona Alam Puncak ya. Terus di bawahnya itu ada restoran nih. Biasa kalau kita breakfast nanti di restoran ini nih. Ya. Yeah. There is a restaurant down there. Do you wanna go there? On the way kamar. Nomor berapa kita, Ji? Wih, bos kecil udah gak sabar nih. Tuh. Tung sahur. Permisi gitu dong, Ji. Ketok-ketoknya mana? Udah. Sekarang gue mau kasih room tour dulu nih. Masuk dari pintu, kita disambut sama ini, meja island. Terus dikasih 2 aqua. Kemudian ini ada kopi-kopi lah ya seperti biasa. Ini ada minibar di sini. Terus ada coklat, ada safety box di atas nih, safety box. Terus snacks. Kaca. Terus ya seperti inilah. Maklum lah ya, gue kan taksi online bukannya reviewer hotel. Kasurnya queen size. Di sini ada sofa. TV-nya imut-imut nih, guys. Terus di sini kita bisa keluar melihat pemandangan yang rindang. Tapi kalau malam gini agak horor ya. Di sininya ada wardrobe, kemudian untuk toilet ada shower, ada closet tapi nggak ada bathtubnya, dan ada wastafel beserta amenitiesnya. Jadi tadi totalnya kira-kira biaya kita berapa nih sampai sini? Pemakaian baterai kan 42%. Baterai Wuling REV 26,7 kWh kali 42%. Ongkos kita dari Gading Serpong Tangerang sampai ke Hotel Pesona Alam Puncak itu cuma 11.200. Wow. Sound efek manual. Mahalan tolnya ya daripada ini. Tolnya tadi gue lewat Cijago, guys. Mungkin itu habis sekitar 70 ribuan deh. Ya udah. Yang nyampe 100.000 berarti sama tolnya, mantap. Sedangkan kita coba cari perbandingan ya. Kalau pakai yang setara tuh kita anggap pakai mobil 1500 cc lah ya. BBM-nya 1:15 karena kan perjalanan di tol. Total perjalanan 95 kilo bagi 15
kita habisin 6,3 liter bensin. Kita kalikan bensin itu kalau gue isinya pasti V-Power Nitro Plus 14.000. Buset. Kalau pakai bensin kita habis sekitar 90.000. Hematnya tuh 90.000 ke 10.000 ya. Berapa persen tuh? Berapa persen tuh guys? Ngantuk gue udah. Udah gak bisa ngitung. Udah gak bisa ngitung guys ya. Buat yang tahu tuh hemat berapa persen, langsung jawab di kolom komentar aja, oke? Sekarang kita mau lanjut istirahat dulu. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.